sekarang ini kayaknya sudah saatnya untuk terus terang sama Pak Bayu ya. Ya udah deh, Bay. Jadi gini, perusahaan ini udah bukan perusahaan kamu. Perusahaan ini udah punya David. Dan kamu pikir aku beneran sayang sama kamu? Aku punya dendam sama kamu, Bay. Aku cuma berkhianat sama kamu. Aku kerja sama David. Dan kamu sudah mentandatangani kontrak itu. Udah jam 9. Apa Putri udah jalan kali ya? Putri mau bahas apa ya? Tiba-tiba dia ngajak ketemu. Biasanya juga kalau dia ngajak ketemu biasanya juga malam, nggak pagi-pagi kayak gini. Ini tumben-tumbenan banget. Kayaknya ada hal penting yang mau Putri omongin nih. Tapi gak apa-apa deh. Daripada aku di rumah nggak ada kerjaan kayak gini, mending ya aku ketemu sama Putri kan. Lagian juga udah jarang banget ya aku ada waktu santai sama Putri. Ya biasanya cuma bahas masalah kerjaan. Aku berangkat aja deh. Kayaknya Putri udah berangkat juga. Gimana ya? Kok aku jadi bingung gini sih sampai sini? Padahal tadi aku di rumah udah fix aja mau ngomong sama Bayu. Kok kalau ngomong nanti takut Bayu marah terus nggak percaya sama aku. Kalau aku nggak ngomong nanti bisa keterusan, ini nggak bisa dibiarin sih. Ya udahlah ya, lagian aku juga membela yang benar. Bisa yuk. Oh, Bay. Loh, Win? Kamu kesini dulu nggak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa, Win. Oh, di dalam? Nggak usah, di sini aja, nggak apa-apa. Kan ntar lagi langsung berangkat aja. Oh ya udah. Aku sambil pesan sepatu ya. Iya. Kamu tumben-tumbenan kesini, Win? Emang ada apa, Win? Iya, aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Ya, soal pekerjaan juga sih. Oh, soal pekerjaan. Emang kenapa? Enggak, aku mau bilang aja sama kamu soal berkas yang kemarin itu udah selesai semua, cuma butuh tanda tangan kamu aja. Oh, ya udah. Kalau misalkan emang butuh tanda tangan aku, sekalian pas masuk kerja aja hari Senin lah. Oh iya. Terus? Sebenarnya ada hal lain lagi sih, Bay, yang mau aku ngomongin sama kamu. Oh gitu. Iya, ini soal Putri sih, Bay. Jadi aku harap kamu bisa. Soal Putri? Iya. Bentar. Emang kenapa masalah Putri? Emang Putri kenapa, Win? Aku sebenarnya nggak mau ngomong sama kamu, Bay, tapi kayaknya ini udah keterlaluan sih menurut aku. Putri itu akhir-akhir ini sering mencurigakan, Bay. Kamu nggak merasakan? Maksud kamu Putri mencurigakan gimana, Win? Putri itu dekat sama laki-laki lain, Bay. Dekat sama laki-laki lain, Win? Iya, aku tahu semuanya, Bay. Jadi kamu datang ke sini cuman buat laporan sama aku, dan kamu cuman mau bilang kalau misalkan Putri selingkuh sama orang lain. Itu maksud kamu? Bay, aku ngomong ini bukan tanpa alasan, Bay. Aku memang ngelihat dengan jelas dan aku memang tahu semuanya, Bay. Aku tahu kamu memang gak percaya sama aku, tapi aku ngomong aja sama kamu. Aku merasa bener karena aku udah lihat semuanya, Bay. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, Win? Tolong kamu jangan kucampur urusan aku sama Putri. Mau Putri seperti apapun, itu udah bukan jadi tanggung jawab kamu. Iya, aku tahu, Bay. Cuma ini kan juga menyangkut pekerjaan kamu. Nanti kamu malah sakit hati, kecewa sama Putri. Apa urusannya, Win? Putri ini juga, meskipun dia pacar aku, dia juga cuman ya karyawan. Dia sama juga kerja sama aku, Win, sama seperti kamu. Iya, Bay. Nah terus
Apa hubungannya sama kerjaan aku? Udah deh, kamu nggak usah berusaha buat mempengaruhi aku. Baik, aku tahu nggak mempengaruhi kamu. Ada urusan pribadi sama Putri. Mungkin ya kamu sakit hati sama Putri, atau bahkan kamu juga nggak setuju aku sama Putri karena kamu juga di sisi lain juga pernah deket sama aku. Tapi tolong Win, kan aku udah jelaskan sama kamu di awal, kita harus sama-sama menerima. Toh kamu juga mau pacaran sama orang lain, aku juga nggak pernah ngurus masalah itu, dan aku gak pernah ikut campur gitu. Bay, aku nggak bohong, Bay. Kalau aku memang mau ngejelekin Putri, aku dari dulu mau ngejelekin Putri. Tapi apa pernah aku selamanya ngejelekin Putri, Bay? Kamu udah lama juga pacaran sama Putri. Udah deh, Win. Ya aku bukan gak percaya sama kamu, tapi urusan ini urusan pribadi, Win. Jadi ini bukan ranah kamu buat ikut campur. Urusan kamu sama aku ya urusan kerja. Ya tapi kamu pasti kecewa, Kalau Bay. masalah pribadi antara aku dengan orang lain itu udah jadi urusan aku. Kecuali kamu ada masalah pribadi sama aku, kamu selesaikan sama aku. Tapi tolong kamu gak usah ikut campur urusan ini. Dan aku yakin Putri gak bakalan pernah berkhianat sama aku. Baik, satu saat kamu pasti ngerti deh, baik. Dia itu orang yang paling aku percaya di sini. Ya, perempuan yang paling aku percaya setelah kamu. Ya aku bukan gak percaya sama kamu, aku juga percaya sama kamu. Tapi kalau untuk urusan ini ya mohon maaf, aku nggak percaya sama sekali. Baik, aku cuma mau bilang sama kamu kalau aku tuh nggak bohong. Dan kamu pasti kecewa banget karena ini urusannya sama orang yang kepercayaan kamu di kantor, Bay. Aku harus berapa kali ngomong sama kamu nih. Kamu nggak usah ikut campur urusan ini. Jadi kamu pasrahkan semuanya sama aku, karena aku juga bisa menyelesaikan masalah ini. Yang namanya orang kepercayaan aku, Win. Ya dia orang yang paling aku percaya. Jadi gak mungkin. Terus apa hubungannya coba? Jadi udah deh. Aku sekarang udah telat. Ya aku takut Putri nungguin. Aku harus berangkat. Oke? Udah. Udah, mending kamu juga berangkat deh, Win. Ya udah. Maaf ya, Bay, kalau aku ganggu kamu. Aku berangkat duluan ya, Bay. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Maksudnya dia apaan ya? Dia bilang ada hubungannya dengan orang kepercayaanku di kantor. Terus hubungannya sama Putri apa? Atau jangan-jangan ini cuma ngerang aja kali ya? Udah deh, daripada aku pusing-pusing mikirin ini, mending aku berangkat aja. Siapa sih? David. Halo, iya Pak. Sekarang Pak. 15 menit lagi ya Pak. Iya. Iya siap Pak. Apa sih buru-buru banget? Semoga aja rencanaku ini berjalan dengan lancar. Terus semoga Bayu bisa kesini. Aku kan udah lama banget gak ngobrol berdua sama Bayu. Kita sama-sama sibuk. Terus bener sih kita ketemu setiap hari. Cuman kita ketemunya kan di kantor. Cuman acara formal aja. Gak apa-apa deh, aku tunggu. Dia. Put, Bayu? kamu udah tadi nungguin aku di sini, Put? Enggak sih, baru aja aku duduk. Gimana perjalanan barusan? Ya barusan karena ada acara sih di jalan, jadi agak sedikit macet. Ya aku minta maaf karena agak sedikit telat. Ya, Telat nggak apa-apa sekitar ya 15 menit lah. Aku minta maaf sama kamu. Aku udah ngajak kamu ketemu. Kamu nggak sibuk kan? Nggak, Put, kan hari ini kan kita libur. Jadi kalau misalkan hari libur kayak gini, ya aku cuma istirahat aja. Ya kadang ketemu sama orang sih, bahas masalah kerjaan juga. Tapi kebetulan hari ini ya pas banget karena aku emang lagi gabut aja di rumah. Ya aku langsung ke sini. Oh ya, kamu tumben-tumbenan, Put, ngajak ketemu pagi-pagi kayak gini ya. Biasanya kan kalau ketemu pun kita cuma makan kan, itu pun malam. Kayaknya ada hal penting yang mau kamu
sampaikan sama aku, Put? Nggak ada kok, Bay. Aku cuman pengen ngajak ketemu kamu aja, apalagi sekarang kan hari libur. Namanya juga orang pacaran. Emang aku nggak boleh ya ngajak kamu ketemu di luar kantor? Ya bukan nggak boleh, Put. Cuman tumben-tumbenan aja. Takutnya ada sesuatu yang mau kamu omongin sama aku. Tapi kalau misalkan memang nggak ada apa-apa, cuma sekedar pengen ketemu, ya aku malah seneng banget, Put. Iya. Karena selama ini kan yang sering ngajak ketemu duluan itu pasti aku. Ya aku tahu mungkin kamu gengsi kali ya buat ngajak ketemu duluan ke aku. Kali ini aku bener-bener kangen sama kamu, jadi aku ngajak ketemu kamu duluan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Terus kita mau di tempat ini atau gimana? Kayaknya lebih enak di sini aja deh. Di sini nggak ada yang ganggu. Iya sih, Bu. Ya biasanya kan kamu kalau misalkan ngajak ketemu itu kalau nggak di tempat makan, di taman. Tapi tumben-tumbenan juga kamu ngajak ketemu di tempat ini gitu. Ya nggak apa-apa, biar suasananya berbeda aja. Oh iya, kerjaan kamu di kantor gimana? Kayaknya kemarin manajer kamu minta tanda tangan ya sama kamu. Oh itu, ya itu udah aku tanda tanganin juga. Sebenarnya agak berisiko sih Put sama aku. Cuman dia kan orang kepercayaanku, jadi nggak mungkin dia macam-macam lah sama aku. Oh iya, kalau itu sih aku udah tahu kalau dia kepercayaan kamu, dan aku udah yakin kalau dia itu nggak mungkin main-main sama kamu. Di kantor aja aku diperlakukan secara baik kok sama dia. Yang menurut aku ya, yang pantas kita curigai itu kayaknya Windy deh. Soalnya gerak-geriknya menurut aku itu mencurigakan banget. Emang kamu nggak merasa ya? Atau cuman firasat aku aja? Kalau Windy sih aku yakin sih Put. Aku sama Windy ini udah kenal lama banget. Dan kamu tahu sendiri, sebelum aku pacaran sama kamu, aku lebih dulu deket sama Windy. Dan aku paham dia tuh orang yang gimana. Dia nggak mungkin macem-macem Put. Sekalipun macem-macem, itu mungkin hanya rasa ya nggak perlu dihiraukan lah. Tapi intinya dia aman kok. Kok kamu bela Windy sih? Emang kamu masih sayang sama dia ya? Ya aku bukan bermaksud ngebela Windy kayak gitu, cuman karena kamu bilang, kan kamu nanya Put, aku curiga atau enggak sama Windy kan. Jadi karena aku kenal Windy, aku bisa memastikan kalau dia itu nggak bakalan macem-macem tuh. Ya udah deh, aku percaya kamu pasti tahu mana yang salah mana yang enggak. Mungkin cuman firasat aku aja, tapi aku yakin Bay, feeling aku itu benar-benar kuat. Tapi ya udah deh, aku juga nggak punya bukti kan. Atau nanti kita selidiki bareng-bareng. Udah deh Put, daripada tenaga kita habis buat hal-hal yang nggak terlalu penting sih menurut aku, mending kita fokus ini aja deh, masalah hubungan kita dan kerjaan kamu aja. Karena gini ya Put, yang tahu tentang aku sepenuhnya itu adalah kamu. Jadi aku minta tolong kamu tetap jaga semua rahasia-rahasia yang udah aku sampaikan sama kamu Put. Terutama sama ya orang kepercayaanku sekaligus. Kamu juga harus tetap jaga Put. Karena aku nggak mau nanti ketika kamu bocor otomatis semuanya bakalan berantakan Put. Baik, kita pacaran udah lama banget. Kalau aku emang mau bocorin semua rahasia kamu, kenapa nggak dari dulu? Emang kamu masih nggak percaya sama aku? Iya percaya sih Put. Aku kan cuma mengingatkan aja, takut kamu keceplosan. Kalau kamu ya nggak mungkin sih kamu ngomong, cuman kan yang aku jaga takutnya kamu keceplosan. Itu aja sih Put. Ya udah deh, mending kita nggak usah bahas itu, karena kita cuman ketemunya seminggu sekali. Jadi kita bahas tentang hubungan kita aja. Kayaknya itu lebih menarik deh Put. Oh ya, sebenarnya aku juga pengen sih Put lebih serius sama kamu. Karena aku udah yakin banget sama kamu. Kamu nggak bakalan pernah berkhianat dan ninggalin aku Put. Jadi gimana kalau misalkan kita
tunangan. Dan kita rencanakan acara pernikahan kita. Ya meskipun ini pembahasan agak sedikit agak sedikit sensitif sih, karena ini nggak bisa kamu putuskan langsung sekarang. Tapi aku cuma pengen denger jawaban kamu aja. Kira-kira kamu, misalkan kita, orang tua kita sama-sama udah oke, kamu mau nggak kalau misalkan kita lebih serius lagi, artinya ke jenjang yang lebih serius untuk hubungan ini, Put? Untuk masalah ini, aku sih sebenarnya mau-mau aja. Cuman kan aku nggak bisa ambil keputusan sekarang, Bay. Aku masih butuh keputusan orang tua aku, keluarga aku kayak gimana. Tapi emang kamu udah yakin sama aku? Ya aku yakin banget, Put. Kalau misalkan aku nggak yakin kan, ya nggak mungkin aku ngomong segini ya sama kamu, Put. Berarti tinggal nunggu ACC dari orang tua kamu. Kamu mau ngomong beneran sama orang tua kamu? Kita kan nggak bisa menikah tanpa restu orang tua aku, Bay. Iya, tapi kan kamu harus ngasih keyakinan sama aku, Put. Kalau misalkan kamu bener-bener mau ngomong sama orang tua kamu, dan itu kapan? Aku pasti ngomong sama orang tua aku secepatnya. Kalau misalkan aku tunggu jawaban kamu 1 minggu lagi gimana? Atau gini deh, kita ngomong sama orang tua aku bareng-bareng. Minggu depan kan kita libur, jadi gimana kalau kamu ke rumah aku? Kalau emang kamu serius sama aku mau aja, Put. Cuman kan kamu harus ngomong dulu sama orang tua kamu. Setelah kamu ada jawaban, baru aku ngomong sama orang tua kamu, Put. Kalau misalkan tiba-tiba aku langsung ngomong, pasti orang tua kamu bakalan ya menyerahkan semuanya sama kamu. Beda kalau kamu persiapkan semuanya dulu gitu. Iya, Bay, aku bakal cerita sama orang tua aku secepatnya, nggak nyampe 1 minggu kok. Kamu tuh tenang aja. Bentar, Bay, aku angkat telepon dulu ya, nggak apa-apa. Halo? Oh, sekarang ya? Ya udah, aku ke situ sekarang. Ya udah, jangan telepon terus, aku lagi sama Bayu. Ya udah, matikan. Putri kenapa ya? Dia nelpon kok sembunyi-sembunyi. Baik, kayaknya aku harus balik sekarang deh. Soalnya aku lagi ada janji sama temen aku lupa banget. Aku minta maaf ya. Oh gitu, berarti kita nggak makan siang dulu? Mungkin lain hari kita bisa. Tapi sekarang aku bener-bener ada janji sama temen aku. Dia udah nungguin aku. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu. Ya udah, aku boleh duluan nggak? Ya udah, Put. Aku duluan ya. Iya, Put. Ini Putri kenapa aneh banget ya? Dia setiap angkat telepon beberapa hari ini pasti dia menjauh dari aku. Ini pasti ada yang nggak beres. Mending aku pergi aja. Sekarang kantor libur dan aku harus memanfaatkan pertemuan sama Windy. Kalau sampai Windy itu bocor tentang rahasia aku sama Putri, bisa-bisa aku dipecat dan dihabisin. Aku harus memperkuat Windy supaya Windy itu tidak membocorkan rahasia ini sama atasan aku. Selamat siang, Pak. Siang. Sini. Kenapa, Pak? Ada hal yang penting yang harus aku omongin sama kamu. Dan saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu libur kamu. Oh, enggak, Pak, enggak apa-apa. Aku yakin kamu pasti tahu tentang rencana aku, ya. Saya minta tolong sama kamu, tolong jaga rahasia ini, ya. Jangan sampai bocor ke karyawan yang lain. Kalau sampai bocor sama karyawan yang lain, ya, kamu bakal tahu sendiri resikonya. Iya, Pak, tapi saya lebih memilih untuk gak ikut campur, Pak. Itu lebih baik, ya. Aku pegang omongan kamu. Dan
Ada satu hal yang bakal kamu dapatkan kalau sampai kamu itu bisa menjaga rahasia ini. Ya, aku bakal memberikan bonus, atau kamu minta gaji tambahan, atau kamu minta jabatan kamu dinaikkan. Oh, enggak Pak, saya udah cukup kok seperti ini dan gaji saya juga insya Allah cukup Pak. Bagus lah kalau kayak gitu. Tapi aku agak sedikit ragu ya. Ragu kenapa Pak? Karena selama ini ya, aku tahu kamu itu deket sama atasan kita. Iya, tapi saya cuma karyawan biasa Pak, dan saya nggak mau ambil resiko kalau saya ikut campur soal itu bukan hal yang sepele Pak. Ya bisa jadi kamu itu tidak mendepati janji kamu sama aku untuk tidak membocorkan rahasia aku sama atasan, ya. Dan kalau sampai bocor, jabatan aku bakal jadi jaminan, dan atasan aku, ya atasan kita bakal menghabisi aku, tahu nggak? Iya Pak, saya akan jaga kepercayaan Bapak, dan Bapak tenang aja, gak usah khawatir. Saya selama ini nggak pernah bahas-bahas soal ini sama yang lain Pak, sama karyawan-karyawan di sini. Buktinya sampai saat ini aman kan Pak? Ya aku cuma pengen memastikan aja ya kalau rencana aku ini bakal berhasil 100%. Dan kamu tahu perusahaan ini bakal menjadi milik aku, dan aku pastikan jabatan kamu pasti enak ke depannya. Tapi saya nggak mau saya naik jabatan karena saya menjaga rahasia Bapak. Saya mau naik jabatan karena prestasi saya juga Pak. Udahlah, dimana-mana karyawan itu pengennya secepatnya jabatannya itu naik. Hah? Kamu gak usah munafik deh. Selama ini kamu bekerja di sini untuk mendapatkan gaji yang besar kan? Iya kan? Tidak menutup kemungkinan kalau jabatan kamu dinaikkan sama aku, gaji kamu bakal tetap begitu aja. Hah? Pasti aku bakal mensejahterakan hidup kamu, dan masa depan kamu bakal cerah. Iya Pak, makasih sebelumnya. Ya udah, Bapak cuma mau ngomong itu sama saya. Ya, masalah ini bukan cuma aja, ini masalah penting, tahu nggak? Iya Pak, saya tahu. Tapi udah gak ada lagi Pak. Sebenarnya udah gak ada. Kalau kamu tidak menguping pembicaraan aku kemarin, kamu tidak bakal terseret dalam masalah ini, ya. Karena kamu sudah masuk ke dalam masalah ini, ya. Tidak menutup kemungkinan kamu bakal terlibat selamanya. Tapi Pak, kalau misal Bapak membahas itu di kantor, bisa aja bukan cuma saya yang tahu Pak. Sekarang kamu tahu kan, sekarang ini hari apa? Hari libur. Kalau karyawan yang lain itu masuk, ya aku nggak bakalan ngomong seperti ini di depan kantor. Iya Pak. Ya udah kalau gitu saya bisa pergi nih Pak. Udah silakan. Awas, jangan sampai bocor masalah ini. Ya pokoknya Bapak jangan khawatir. Saya juga beneran gak ikut campur kok Pak. Kalau sampai ada orang satu pun yang tahu tentang rencana aku, orang yang pertama yang bakal aku tunjuk itu kamu. Siapa tahu ada orang lain lagi yang tahu Pak. Yang jelas saya tuh nggak akan membocorin ke siapa-siapa Pak. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya Pak. Udah silakan. Permisi Pak. Ya. Tapi aku sedikit ragu ya sama Windy. Soalnya Windy itu sangat akrab banget dan sangat dekat banget sama atasan. Loh, Putri. Pak Davi juga janjian sama si Putri. Kayaknya ada yang gak beres nih. Kok harus telepon Bayu nih? Halo? Baik, kamu bisa ke kantor nggak sekarang? Aduh, udah deh, ntar aku jelasin. Iya, aku tungguin di sini ya. Oke. Urusan ini aja dulu. Pak David? Ya, sini aja. Aku barusan udah ketemu sama
Windy, dan aku sudah wanti-wanti dia supaya dia itu tidak membocorkan rahasia kita. Dan kayaknya Windy nggak mungkin membocorkan rencana ini karena aku sudah mengancam dia kalau sampai ada satu orang yang tahu tentang rencana kita, dia bakal aku pecat. Dan kayaknya dia tuh takut dengan ancaman aku. Tapi Pak David yakin kalau Windy itu bisa dipercaya? Yakinlah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Kamu gak usah pikirin tentang Windy, biar itu menjadi masalah aku. Yang harus kamu pikirkan dan kamu harus bahagia, ya, karena bentar lagi musuh terbesar kamu yang sudah menghancurkan perusahaan orang tua kamu bakal sengsara, dan perusahaan ini bakal menjadi milik kita berdua, ya. Aku gak bakalan menguasai perusahaan ini sendirian karena kamu terlibat dalam rencana ini. Dan tadi saya sudah ketemu sama Bayu, saya sudah bertanya, dia sudah menandatangani surat perjanjian itu. Ya, semua ini berkat kamu. Kalau kamu gak pacaran sama Bayu, ya untuk mendapatkan tanda tangan Bayu itu sangat sulit. Dan tadi malam menandatangani surat perjanjian itu, dan balas dendam kamu bentar lagi bakal tercapai, ya. Pasti orang tua kamu itu bakal bahagia karena anaknya, ya, sudah melakukan hal yang tepat. Seharusnya saya berterima kasih banyak buat Pak David. Kalau bukan karena Pak David, saya gak kira bisa di titik ini. Tujuan kita sama. Yang pertama, aku bisa menguasai perusahaan ini, dan yang kedua, kamu sudah bisa membalaskan dendam kamu atas apa yang sudah dilakukan sama Bayu selama ini dengan keluarga kamu. Hah? Kalau boleh jujur ya Pak David, sebenarnya aku gak tega ngeliat Bayu kayak gini. Cuman aku kalau ngeliat Bayu, kenapa dia tega banget sama keluarga aku? Nah itu dia, kamu jangan berpikiran untuk tidak tega sama orang yang sudah menghancurkan perusahaan orang tua kamu. Ini nih. Wit, kamu kok bisa ada di kantor? Mungkin sekarang libur nih. Iya, tadi aku dipanggil sama Pak David disuruh kesini. Terus? Udah David Ya. di sini. Emang dia ngapain? Ya gini, Bay, tadi karena kamu gak percaya sama aku, kayaknya aku bisa ngebuktiin sama kamu sekarang. Aku tadi dipanggil sama Pak David. Dia minta tolong sama aku buat ngejaga rahasia soal dia sama Putri. Dia sama Putri. Iya. Kamu udah ngerti sampai sini, udah ngerti belum? Terus? Dan sekarang Putri juga dipanggil ke sini ternyata, makanya aku panggil kamu. Berarti Putri ada di dalam. Iya. Dia habis ketemu sama aku barusan. Oh, Emang gitu. ada yang nelpon terus? Ya aku nggak tahu. Tapi ternyata dia di sini. Seharusnya kalau misalkan urusan kerjaan dia telepon sama David, dia seharusnya kan bilang sama aku. Dan Berarti ini dia hari di dalam. libur, Bay. Aku ngomong di luar aja sih sama Pak David barusan. Tapi Putri masuk ke atas, Bay. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku masuk ke dalam dulu ya. Win, Bay, kamu tunggu di sini bentar. Ntar lagi aku bakalan balik ke sini. kamu nggak mau nunggu di sini aja? Udah bentar. Bay, aduh, kok jangan begini sih? Kalau bisa Pak David tahu aku yang bilang gimana? Sekarang perusahaan ini bakal menjadi milik kita, ya. Kalau semuanya kamu mau menikah sama aku, gimana? Hah? Dan Put, Bayu, kamu ngapain ada di kantor, Put? Kamu tadi bilangnya mau ketemu sama teman kamu, tapi kok malah ada di kantor, Put? Sekarang kan hari libur. Dan kamu juga tadi nggak bilang kalau misalkan kamu ketemu sama David. ya kayaknya kamu salah paham aja deh, Bay. sekarang ini kayaknya sudah saatnya untuk terus terang sama Pak Bayu, ya. Fit, kamu bisa sopan sedikit nggak, Fit? Ya udah deh, Bay. Jadi gini, perusahaan ini udah bukan perusahaan kamu. Perusahaan ini udah punya David. Dan kamu pikir aku beneran sayang sama kamu? Aku punya dendam sama kamu, Bay.
Put, Aku cuma berkhianat sama kamu. Aku kerjasama sama David. Dan kamu sudah mentandatangani kontrak itu. ini apa-apaan Put? Maksud kamu pacaran sama aku cuman buat mempengaruhi supaya aku mau menandatangani surat yang diajukan sama David? Bener banget. Aku tahu, Bay. Kamu itu orangnya licik. Kamu itu udah menghancurkan semua keluarga aku. Maksud Udah kamu denger? apa Put? Hah? Udah Put, biar aku yang jelasin semuanya ya. Kenapa Putri itu mendekati kamu ya dan mau pacaran sama kamu? Karena Putri mempunyai dendam yang belum terpenuhi. Kamu tahu? Perusahaan yang sudah kamu hancurkan itu adalah perusahaan orang tua Putri. Fit, Hah? kamu hati-hati ya kalau ngomong Fit. Yang berbuat semuanya itu kamu Fit. Tapi aku masih Udah. bertanggung jawab Fit. Kamu itu melempar kesalahan sama David. Aku tahu, Bay. Semua itu Kamu- kelakuan kamu. Kamu jangan mau dipengaruhi sama orang ini Put. Dia itu Put dipecat dari perusahaan itu karena dia berkhianat Put. Emang Putri bakal percaya sama kamu? Hah? Aku nggak percaya lagi, Bay, sama kamu. Karena kamu udah tega banget menghancurkan semua keluarga aku. Jadi Oke. ya, Berarti kenapa aku nggak tega sama kamu? oh berarti selama ini kamu pacaran sama aku cuman buat menghancurkan perusahaan aku Put. Semua udah jelas kan? Aku gak nyangka banget ya Put sama kamu Put. Kamu orang yang paling aku percaya di sini. Dan kamu itu pacar aku Put. Tapi kenapa kamu malah percaya sama laki-laki ini Put daripada aku Put? Karena menurut aku yang baik di sini cuma David. Oh Kamu ya tuh udah. gak ada apa-apanya, Bay. Kalau misalkan kayak gitu Put. Sekarang kita putus dan aku udah gak ada hubungan lagi sama kamu Put. Oh Asal ya, kamu bagus tahu ya deh. Put. Kalau misalkan aku bener-bener berkhianat sama kamu Put. Aku bener-bener melakukan itu Put. Aku pasti mengakui sama kamu Put. Buat apa Put? Aku masih mau mempekerjakan orang ini. Kalau misalkan aku niatnya nggak nolong Put. Kalau banyak maling aku, itu penjara penuh, Bay. Udahlah, sekarang Putri itu udah gak percaya lagi sama kamu. Dan aku minta sekarang juga ya, sekarang kamu tolong kosongkan ruangan kamu karena perusahaan ini sekarang bukan milik kamu lagi ya. Kamu pikir aku sebodoh itu? Hah? Dan kamu harus ingat Put. Kamu juga pernah bilang sama aku Put. Kalau misalkan kamu dan keluarga kamu pernah mempunyai perusahaan dan perusahaan itu bangkrut gara-gara satu orang. Ya, Dia udah menipu keluarga kamu dan posisinya sekarang orang itu menjadi manajer di salah satu perusahaan. Apa posisi aku sekarang seorang manajer Put? Kamu harus ingat Put ya. Dan satu lagi Put, aku bener-bener gak percaya Put. Kenapa kamu lebih percaya sama laki-laki lain Put? Apa selama ini aku masih kurang membuktikan Put? Apa aku selama ini gak pernah mau ketemu sama orang tua kamu Put? Kalau misalkan aku emang ada niat jahat, ngapain aku ngajak kamu buat ke hubungan yang lebih serius Put? Tapi ya nggak apa-apa, sekarang nasi udah menjadi bubur. Kalau misalkan ini mau kamu, aku bakalan terima. Dan buat kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu cek lagi surat yang udah kamu ajukan sama aku. Berkasnya masih ada di dalam kan? Kamu baca sampai bawah, apa itu surat yang sesuai dengan yang kamu inginkan? Sebentar lagi, aku bakalan ada kejutan besar buat kamu. Fit, bukan manajer di sini kamu ya? Put, kamu jangan sampai terpengaruh sama omongannya Bayu ya. Dia tuh emang manis, Udah, tau Fit, nggak? diam. Aku sekarang harus ngomong lagi sama Bayu. Kayaknya aku emang diperalat deh sama kamu. Aku baru sadar, Fit, ternyata aku yang dibodohin sama kamu. Put, kayaknya Putri kemakan omongannya Bayu. Ini gak boleh dibiarin nih. Ayo, kita cari tempat di sana aja. Iya. Gimana, Bay? Ya, bener apa yang kamu bilang. Ya, aku minta maaf sama kamu ini. Karena aku udah nyangka yang enggak sama kamu. Ternyata apa yang kamu bilang tadi pagi dan bahkan barusan itu ternyata benar semua. Putri ternyata berkhianat sama aku. Padahal dia itu
orang yang paling aku percaya dan dia juga orang yang benar-benar aku sayang. Tapi ternyata dia malah berbuat sesuatu yang nggak pernah aku bayangkan seumur hidup aku ini. Aku tahu Bay yang kamu rasain sekarang gimana. Terus kamu sekarang sama Putri gimana? Ya gimana? Ya sekarang aku udah putus sama Putri. Di sisi lain juga ternyata Putri itu dipengaruhi sama David. David ini orang kepercayaanku di kantor. Ternyata dia selama ini diam-diam dia kerjasama sama Putri buat menghancurkan aku. Termasuk dia pengen ambil alih perusahaan aku dengan cara menyelipkan beberapa berkas yang harus ditandatangani sama aku. Ya, sekarang dia udah merasa kalau misalkan perusahaan itu adalah milik dia. Dan termasuk kamu nanti bakalan kerja sama David. Ya terus gimana Kak? Pak David udah berhasil? Ya, gimana ya Win? Emang kamu masih mau bareng sama mereka? Ya enggak lah. Baik. Terus kalau misalkan perusahaan itu udah nggak jadi milik aku gimana? Kamu mau kemana abis ini kalau gitu? Aku nggak tahu nih mau gimana. Apa aku di sini aja ya? Kayaknya perusahaan itu bakal berantakan kalau misal Pak David jadi yang jadi pemiliknya. Sebenarnya aku nggak terlalu mikirin masalah itu sih Win. Kamu kan tahu Win, aku nggak sebodoh itu. Yang aku pikirkannya nggak habis aku pikir ya. Kenapa Putri bisa seperti itu? Iya sih. Aku kecewa banget Win. Padahal selama ini kamu udah sering bilang sama aku. Kamu nggak nanya alasan kenapa Putri kayak gitu? Kayaknya dia Ya. punya alasan ya, Bay. Aku juga nggak nyangka kalau Putri kayak gitu. Ya dia bilang kalau misalkan perusahaan keluarganya bangkrut gara-gara aku. Padahal ya Win, aku nggak pernah tahu kalau misalkan keluarga Putri ini pernah punya perusahaan dan kemudian bangkrut. Cuman Putri memang pernah cerita sih sama aku. Katanya sih perusahaannya itu dihianati sama seseorang. Kemudian seseorang itu sekarang yang berkhianat itu menjadi manajer di sebuah perusahaan. Berarti Pak David dong. Ya aku nggak tahu persisnya, tapi aku yakin sih kayaknya David. Karena hubungan David dengan Putri ini sangat baik. Dan Kayaknya Pak David udah ngerencanain mateng-mateng semuanya deh. kayaknya mereka juga tadi udah merencanakan pernikahan, Win. Ya ampun, Bay, kamu yang sabar ya, Bay. Ya, Put, kamu ngapain lagi kesini? Baik, aku minta maaf sama kamu. Aduh, udah deh, Put. Kamu tuh udah berkhianat ya sama Bayu. Kamu udah cukup nyakitin Bayu, sekarang kamu ngapain lagi? Iya, aku tahu aku salah. Aku udah salah banget, aku percaya sama David. Tapi, Bay, aku beneran aku nggak tahu, Bay. Gak tahu apa sih, Put. Kamu tuh udah dari awal loh sama Pak David. Gak tahu apanya. Aku harus jelasin sama kamu, Bay. aku sebenarnya jujur ya, Put. Aku udah muak banget ngeliat kamu di sini, Put. Aku kurang apa sih, Put, selama ini sama kamu, Put? Aku udah mengorbankan semuanya buat kamu, Put. Setiap Windy ngomongin masalah kamu, aku selalu nggak percaya. Bahkan aku berpikiran kalau misalkan Windy ini ada sikap yang enggak sama kamu, Put. Aku merasa dia itu malah pengen nyingkirin kamu. Tapi ternyata selama ini apa yang diomongin Windy itu benar semua, Put. Jadi sebenarnya di sini yang benar-benar sayang sama aku, kamu atau Windy, Put? Bay, ini semua gara-gara David, Bay. Aku dibodohin Apapun sama alasan David. itu, Put. Ya. Kamu udah buat kesalahan yang sangat besar. Kamu sudah mau menghancurkan perusahaan aku, itu yang pertama. Dan yang kedua, Put, kamu udah merencanakan pernikahan, sedangkan kamu masih punya status sama aku, Put. Kamu udah merencanakan pernikahan sama David, kan? Setelah kamu mendapatkan semuanya, mulai dari perusahaan aku, kemudian semua harta-harta aku. Padahal kamu tahu, Put, aku nggak tahu sama sekali kalau misalkan perusahaan keluarga kamu itu bangkrut. Nama perusahaannya pun aku nggak tahu, Put. Cuman yang aku tahu, kamu pernah cerita sama aku. Kamu pernah dikhianati sama seseorang, dan akhirnya keluarga kamu bangkrut. Dan dia sekarang menjadi manajer di sebuah perusahaan. Apa aku tuh manajer di sebuah perusahaan, Put? Mohon maaf, Put. Sebelum aku kenal sama kamu, aku tuh udah punya perusahaan, Put. Jadi sekarang udah gak perlu kamu jelasin lagi. Tapi, Bay, Dan satu lagi, Put. Kamu pikir aku orang bodoh? Aku bakalan sepenuhnya percaya sama David meskipun dia udah bekerja sama kamu.
Tapi Bay, aku baru sadar kalau aku udah sayang sama kamu. Sekarang kamu ngomong kayak gitu ya Put, udah telat Put. Berarti dari kemarin semua yang kamu lakukan sama aku itu cuma sandiwara aja Put. Ternyata wanita yang benar-benar aku cintai selama ini itu berkhianat sama aku ya. Nggak nyangka sama kamu Put. Seharusnya dari awal aku udah sadar kalau misalkan Windy ini lebih baik daripada kamu Put. Aku masih kurang apa sama kamu Put? Bay, aku janji aku pasti berubah, Bay. Kamu janji untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berubah cuman gara-gara aku harus balikan sama kamu, mohon maaf. Kesempatan nggak bakalan datang 2 kali. Tapi Bay, aku beneran minta maaf sama kamu. Udah deh, Bay. Put. Aku Oh Bayu, saya minta maaf. Dan kamu ngapain lagi di sini? saya sudah salah menilai Pak Bayu. Ternyata surat yang ditandatangani Pak Bayu itu surat pemecatan saya secara tidak hormat. Saya minta maaf banget Pak Bayu. Makanya Fit, ya. Kamu pikir aku orang bodoh? Hah? Kamu sama Putri ini nggak jauh beda. Maksud kamu apa, Fit? Kamu memperalat Putri supaya kalian berdua berhasil buat menghancurkan perusahaan aku. Sebenarnya saya yang menghasut Ibu Putri, dan saya minta maaf sama kamu. Yang menghancurkan perusahaan orang tua kamu itu adalah aku, dan aku mengkambing hitamkan Mbak Bayu tentang masalah ini. Fit, ya ampun, ini semua gara-gara kamu, tahu nggak? Aku putus sama Bayu itu juga gara-gara kamu. Udah deh, sekarang nggak perlu ada yang dibahas lagi. Aku udah cukup meluangkan banyak waktu untuk berdrama sama kamu Put. Tapi kayaknya Putri malah pengaruh sama Pak David beneran deh, Bay. Ya apapun alasan itu, Win. Seharusnya aku bukan masalah dia itu terpengaruh atau enggak. Intinya kalau misalkan dia benar-benar sayang sama aku, Win, seharusnya dia nggak melakukan itu dong. Tapi ternyata apa selama ini? Ternyata kamu cuma bersandiwara di sini. Win. Ya, Aku udah beneran menyesal, Bay. oh, terus dengan cara kamu menyesal dalam waktu 1 menit ini, dengan kesalahan kamu yang udah kamu lakukan berapa puluh hari ini, ya, berapa puluh jam dan berapa hari kamu udah nipu aku Put. Kamu bersandiwara sama aku. Terus kamu pengen menyelesaikan dengan waktu 1 menit. Apa itu hal yang sangat sederhana menurut kamu Put? Iya, Bay. Aku mengakui kalau aku salah. Sekarang udah terserah kamu, aku juga nggak mau maksa kamu buat sama aku terus. Sekarang kamu cat aku juga nggak apa-apa karena ini benar-benar emang salah aku. Mungkin Putri gak bakalan bersalah ketika saya tidak menghasut Putri, Pak. Tolong maafin Putri karena Putri sudah lama sengsara, Pak. Kalau mau melimpahkan kesalahan, limpahkan sama saya aja, Pak. Saya bersedia untuk dipenjara atas kesalahan saya, Pak. Tapi saya minta tolong jangan pecat Putri dan maafin Putri, Pak. Terus rencana kamu mau nikah sama David gimana Put? Bay, udah Bay. Enggak, Bay, enggak. Aku nggak mau nikah sama orang licik ini, Bay. Aku nggak tahu kalau ternyata dia licik banget orangnya. Aku butuh waktu Put. Dan aku udah sampaikan sama kamu, kesempatan nggak datang 2 kali. Kalian selesaikan dan kamu tetap bakalan dapat balasan dari apa yang udah kamu perbuat Fit. Sebentar lagi aku bakalan buat laporan semuanya. Win, aku tunggu di mobil. Kalau misalkan kamu masih mau ngomong sama mereka berdua, silakan kamu ngomong. Put, Bay, aku minta maaf ya. ini semua gara-gara kamu, Fit. Put, Coba udah, Put. kamu. Tapi Win, dia udah menghasut aku. Ya udah terlanjur juga. Ya udah, kalau gitu aku pergi ya. Aku minta maaf. Dan mungkin aku harus menanggung semua risiko yang sudah aku lakukan. Sekarang aku gak mau lihat muka kamu lagi di sini. Put, udah sekarang kamu tarik nafas dulu. Win, aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi sama Bayu. Kayaknya Bayu udah nggak percaya lagi sama aku dan Bayu udah menutup hatinya buat aku, Win. Tapi kamu harus buktiin sama Bayu kalau kamu tuh bener-bener sayang Put sama Bayu. Tapi di sisi lain aku juga gak munafik sih Put. Aku dari dulu sayang sama Bayu, tapi aku melihat fakta kalau kamu masih sama Bayu. Tapi untuk kali ini kayaknya Bayu emang bener-bener udah benci banget sama aku, Win. Aku melakukan kesalahan besar, Win. Dan Bayu juga udah ngomong sama aku, Win, kalau kesempatan
tidak datang 2 kali, berarti aku udah gak ada harapan. Emang Put, kesempatan emang gak datang 2 kali. Tapi kesempatan bisa datang sama orang yang mau berusaha berkali-kali, Put. Iya sih, Win. Kayaknya kamu bener deh. Ya, makanya kamu harus semangat dong. Aku bakal ngomong lagi sama Bayu lain waktu. Tapi untuk kali ini kayaknya nggak dulu deh. Bayu kayaknya masih banyak pikiran. Ya benar. Ya udah kalau gitu aku mau ke Bayu dulu ya. Kamu pulang juga istirahat. Ya udah. Ya. Makasih ya, Win. Iya. Bener kata Windy, aku harus berusaha buat meyakinkan Bayu buat percaya lagi sama aku. Ya mungkin Bayu lagi emosi sekarang,